Puji nama Tuhan Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita. Bersama-sama kita akan memulai ibadah kita saat pagi hari ini. Kita satukan hati, kita datang di tempat ini bersama-sama untuk kita boleh mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Kita satu hati, kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kembali saat pagi hari ini kami datang dalam persekutuan kami. Setiap kami adalah gereja-Mu, Tuhan Yesus. Kami rindu bersama-sama di tempat ini untuk kami boleh memuji, menyembah dalam roh, jiwa kami. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Demikian biarlah lawatan-Mu, urapan yang baru boleh kami rasakan pagi hari ini. Kami tahu sekalipun di luar sana ada banyak hal yang membuat kami merasa takut. Kami melihat mungkin sakit penyakit, wabah, virus, atau apapun itu. Tapi satu hal yang kami tahu, kami percaya bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang menyertai kami. Demikian janji-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna, sampai kesudahan segala sesuatu, Engkau tetap Allah kami. Terima kasih Bapa, hanya Engkau lah satu-satunya harapan kami. Katakan sekali, Dia Allah yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Hanya Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu
satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bersama kita katakan dan dari dalam hati kita, satu-satunya yang ku andalkan, hanya Kau Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita sembah Dia. Kau pemilik
Ibu, siap memuji Tuhan? Ya, kita harus memuji Tuhan dalam keadaan apapun juga. Karena Dia baik, Allah kita luar biasa. For God so loved the world. Yes, mari kita tepuk tangan. Saya minta semua berdiri. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, yes, but have eternal life. For God so loved the world, hallelujah. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, yes, but have eternal life. Lagi, for God so loved the world, hallelujah. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, say, yes, but have eternal life, but have eternal life, but have eternal life. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Mari kita memuji Tuhan lagi, Bapak Ibu. Kita berdiri dan menaikkan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, haleluya. Sambil bertepuk tangan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Tuhan Bapak Ibu, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Saat ini kita persiapkan hati kita untuk
kita bersama-sama boleh menerima firman Tuhan, ditaburi oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam hidup kita. Kasih setianya yang berlimpah-limpah. Kita terus terima, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Mari saat ini bersama-sama kita ucapkan dari mulut kita, kita katakan dengan sepenuh hati kita. Kita naikkan ucapan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang selalu mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Shalom Bapak Ibu sekalian, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun pertemuan kita lewat online, namun tetap kita percaya Tuhan Yesus berjumpa dengan kita masing-masing di tempat kita. Dia ada bersama-sama kita semua. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri ataupun membiarkan kita sendiri. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam segala hal. Dalam situasi, kondisi, keadaan apapun, Engkau tetap baik. Ajari kami, umat jemaat-Mu, menyikapi dengan respon yang benar, dengan situasi, kondisi apapun yang kami alami. Dengan mata hati kami tertuju kepada Engkau. Roh Kudus berbicaralah lewat firman-Mu, firman-Mu menguatkan, meneguhkan, membangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beberapa bulan terakhir ini, wabah coronavirus yang disebut COVID-19 melanda seluruh dunia, seluruh lapisan masyarakat. Dari berbagai kalangan, semuanya membawa dampak dalam segi kesehatan terutama, dan juga ekonomi, pendidikan, stabilitas sosial, politik, bahkan gereja Tuhan. Untuk itu kita beribadah tidak konvensional, tetapi saat ini lewat online. Bangsa-bangsa mawas dan dicekam dengan ketakutan, dan banyak perubahan-perubahan drastis yang terjadi dalam setiap keputusan menghadapinya. Dalam kecanggihan teknologi juga membawa dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Contoh, berita-berita yang kita terima sehari-hari, ada berita yang benar, ada berita yang juga adalah setengah benar, ada berita hoax yang disebarluaskan, dan ada yang melemahkan, ada juga yang menguatkan, dan memberi pengharapan di tengah-tengah ketidakpastian. Jadi bagaimana sikap dan respon kita sebagai orang percaya di tengah-tengah apa yang kita hadapi bersama. Kita sebagai orang percaya harus kembali kepada Alkitab sebagai kebenaran sejati menyikapi apapun yang terjadi ini. Karena saat ini kita tidak tahu persisnya kapan ini akan berhenti dan dampaknya seperti apa. Seperti contoh di negara Kanada, saya mendengar bahwa mereka itu liburkan sekolah sampai bulan September. Jadi bayangkan dengan kondisi anak-anak tidak sekolah, apakah orang tua siap untuk mengajar anak-anak di rumah dengan kondisi orang tua sama-sama juga bekerja, mencari nafkah. Jadi secara banyak hal akan membawa dampak. Dan untuk di Indonesia, sekolah saat ini diliburkan dan juga nantinya sampai berapa lama, kita masih menanti-nanti untuk keputusan langkah-langkah selanjutnya. Kita percaya bahwa semua yang terjadi ini tidak pernah mengejutkan, tidak beri surprise kepada Tuhan kita. Karena Dia Allah yang Maha Tahu, Dia Alfa, Dia Omega, Dia tahu dari awal sampai pada kesudahannya. Jadi untuk itu kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan-Nya yang tahu segalanya, maka hidup kita tenang, hidup kita aman. Everything will be alright. Amin. Everything will be alright. Kasih dan kuasa-Nya bagi seluruh umat ciptanya tidak pernah berubah. Keadaan kondisi bisa berubah, bisa banyak hal yang terjadi. Namun Tuhan Yesus Kristus, Dialah pusat kehidupan kita dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tetap sama. Tanda-tanda akhir zaman. Kita tidak tahu pastinya kapan Yesus akan datang kembali. Namun kita sebagai orang yang percaya harus selalu kondisi berdoa dan berjaga-jaga. Sebab firman Tuhan pasti digenapi. Kita buka di Yesaya pasal 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 bisa dibaca dari screen atau baca dari masing-masing Alkitab. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau hidup kita percaya firman Tuhan sepenuhnya, maka firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan digenapi berarti pengharapan
maupun penghakiman. Kalau kita dengar kata penghakiman, kita tidak suka. Kita merasa menjauhkan diri. Tetapi firman Tuhan berisi pengharapan, berisi penghakiman. Bagi kita orang benar yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, oleh karya Kristus di atas kayu salib, kita tidak perlu takut. Kedatangan Yesus yang kedua kali adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan. Pengharapan yang pasti bahwa Dia akan datang kembali, menjemput kita di awan-awan. Hidup bahagia kekal bersama Dia. Tapi bagi yang tidak mau bertobat, tidak percaya, bagi yang tidak sungguh-sungguh mengiring Yesus, kedatangan Yesus merupakan sesuatu yang menakutkan. Tapi pesan pada pagi hari ini, kami mengajak semua umat jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Dia datang memberikan kita pengharapan dan kita meresponinya. Kita buka di Wahyu pasal 6 ayat 6. Wahyu pasal 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kita baca sekali lagi. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini adalah sebuah penggenapan kitab Wahyu, tanda-tanda akhir zaman sedang terjadi. Apa yang kita anggap mungkin ini hanya 1.000 perak, mungkin hanya 2.000, tetapi pada suatu hari harga itu sesuatu yang murah seharusnya, tetapi harganya berpuluh-puluh kali lipat. Saya kira Bapak Ibu sekalian, saat ini kalau kita mencari masker atau mencari tes untuk suhu badan, harga tidak normal lagi. Yang awalnya mungkin masker 1 kotak sekian puluh ribu, tetapi sekarang ya semuanya Bapak Ibu kita mencari barang dan barang itu juga tidak tersedia. Dan harga naik dan kita tidak tahu bagaimana penyelesaiannya. Namun kita sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapi semuanya tantangan ke depan. Dengan ekonomi yang akan menjadi dampak. 1 hari tidak bekerja, mungkin masih tidak bermasalah bagi orang yang mempunyai penghasilan per bulan. Tetapi bagi orang yang berpenghasilan 1 hari, cukup untuk 1 hari, maka 1 hari tidak berpenghasilan, itu akan memberi dampak yang sangat dahsyat. Dan kalau itu berkelanjutan, orang yang berpenghasilan per bulan pun akan mendapat dampaknya. Karena dari bulan demi bulan, efeknya akan berkelanjutan. Seperti domino efek. Tapi di tengah-tengah seperti ini, sebagai orang percaya, bangunlah diri kita. Siapkan diri kita. Sungguh-sungguh membangun hubungan yang erat dekat dengan Tuhan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kita. Seperti Wahyu pasal 6 ayat 6 dikatakan, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Bagaimana kita menyikapi dengan bijak dan sehat sesuai kebenaran Alkitab? Poin pertama, jangan rusakkan minyak dan anggur. Minyak dan anggur menggambarkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ini tidak bisa diambil, dicuri oleh apapun, termasuk coronavirus, termasuk apa saja kondisi yang sangat menekan. Kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan kuat, sehat, maka kita akan menghadapinya
bersama Dia kita akan menghadapinya. Roh Kudus berserta kita, memimpin hidup kita, sehingga membawa kita kepada seluruh kebenaran. Dalam keadaan ekonomi yang sesulit apapun di kemudian hari, kondisi kesehatan apapun yang dialami, namun kita tetap punya pengharapan. Roh Kudus menghibur, Roh Kudus menguatkan, Roh Kudus menuntun, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Dan kita percaya ada berkat di balik semua yang ada. Ada berkat Tuhan disediakan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Ada berkat Tuhan yang tersamar, yang mungkin tidak kelihatan, namun Dia sudah siapkan bagi kita. Asal kita tidak putus pengharapan. Minyak dan anggur menggambarkan kehidupan kita yang terus menyala-nyala. Seperti 5 gadis bijak yang menyiapkan dirinya dengan pelita yang selalu ada minyak dalam kehidupannya. Orang percaya kita butuh pengurapan Roh Kudus. Sudah ada Roh Kudus di dalam kita karena kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi maukah kita izinkan Roh Kudus mengoreksi kita, menuntun kita, mendidik kita, membawa kita kepada seluruh kebenaran? Tidak pilih-pilih ayat mana yang kita suka dan kita abaikan ayat-ayat yang mengoreksi kita. Sebagai orang percaya, kita mempunyai kepastian Alkitab seluruhnya, Injil sepenuhnya kita mau terima. Dan Roh Kuduslah yang berkarya. Tidak ada waktu bagi kita untuk bermain-main dengan kerohanian kita. Kita harus serius membangun diri kita. Karena ini tidak menyangkut hidup di saat ini, tapi ini menyangkut hidup untuk kekekalan. Jangan rusakkan anggur dan minyak. Mengingatkan kita untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Kita buka di Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30, begitulah firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Apa maksudnya ini? Roh Kudus ada beserta kita, menuntun. Mau gak kita dituntun? Roh Kudus ada menginsafkan kita. Apakah kita sadar dosa kita yang harus kita bereskan di hadapan Tuhan, kita akui dan bertobat? Ketika Roh Kudus menuntun kita mengalami perubahan, siapkah kita mengalami perubahan? Kalau kita tidak siap, berarti kita mengabaikan apa yang Roh Kudus katakan. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita semua buka hati kita selebar-lebarnya. Izinkan Roh Kudus berkarya mengoreksi kita. Kalau ada hal-hal yang tersembunyi dalam hati kita yang harus dibereskan, mungkin kesombongan, kepahitan, kebencian, maupun sakit hati, mari minta Roh Kudus tolong kita. Karena di Efesus pasal 4 ayat-ayat sebelumnya, di pasal tersebut, di ayat 30 sebelumnya dan sesudahnya, mengingatkan kita menjaga lidah kita, menjaga hati kita. Karena banyak perkataan kita di tengah-tengah kesulitan akan menentukan, akan menggambarkan bagaimana sikap iman kita. Perkataan perbuatan kita adalah refleks dari tindakan, sebuah tindakan dari sikap iman kita. Kalau kita sungguh percaya Yesus adalah Tuhan, kita percaya Roh Kudus tinggal di dalam kita, minyak dan anggur kita pelihara. Dan anggur ini memberikan gambaran sukacita di tengah-tengah penderitaan. Jangan izinkan kesedihan, kesusahan hidup, keterpurukan, tekanan yang ada membuat kita lemah, tawar hati, membuat kita jauh dari Tuhan. Melainkan di tengah-tengah kesusahan hidup,
Bila roh kita menyala-nyala, bangkit, menyembah Tuhan, dan bersuka cita di dalam Dia. Mari buka di Nehemia pasal 8 ayat 11b. Nehemia pasal 8 ayat 11b. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Jangan kita bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itu, bahasa Inggrisnya, the joy of the Lord is my strength. Sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Banyak hal membuat kita cemas, banyak hal membuat kita khawatir tentang masa depan. Mari kita tukar kecemasan kita dengan bersukacita di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ini juga akan memperbaiki daya tahan tubuh kita lebih kuat. Gimana Kristus sebagai pengharapan kita? Hati kita gembira, kita melewati semuanya, ada kekuatan Tuhan. Pandang kekekalan dengan kepastian berdasarkan karya Kristus di kayu salib. Kekristenan adalah tentang apa yang Yesus sudah lakukan, bukan apa yang sudah kita lakukan. Kalau fokus kita kepada Dia, maka ada kekuatan bagi kita untuk hidup berkemenangan. Ketika Yesus 2000 tahun yang lalu, Dia rela berkorban, mati di atas kayu salib. Dia katakan, sudah selesai. Apa artinya? Karyanya sempurna, karyanya untuk hidup kita. Sekarang bagian kita adalah menghidupi karya kemenangan yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Orang percaya tidak merekayasa sebuah kemenangan baru, tidak. Kemenangan sudah Yesus jamin 2000 tahun yang lalu. Yang saat ini yang perlu kita lakukan adalah deklarasikan, hidupi kemenangan itu. Hidup sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Itu yang Tuhan kehendaki. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Bagaimana kita di dalam tengah-tengah pengharapan bisa bersukacita? Justru inilah kekuatan firman Tuhan. Manusia katakan, kalau kondisinya enak, kondisi tenang, aku bisa bersukacita. Itu orang dunia juga bisa. Kondisi semua aman-aman, ya happy-happy. Tapi kondisi lagi sulit, bagaimana? Sebagai orang percaya, inilah perbedaannya. Di tengah kesulitan, penderitaan, kita bisa bersukacita. Dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekunlah dalam doa. Mari bawa diri kita lebih dekat dengan Tuhan. Percaya, saat tiada jalan, Dia pembuat jalan. Ada sebuah nyanyian, Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper. Dia pembuka jalan saat tiada jalan. Ada berkat yang tersirat di balik semua penderitaan yang ada. Jangan kita anggap, wah katanya Tuhan memberkati, katanya Tuhan melindungi. Tapi kenapa apa yang terjadi ini kok juga kita sebagai orang percaya, kenapa juga ada kesulitan ekonomi, kesehatan terganggu, mungkin ada hal-hal yang kita juga alami. Namun percaya, perbedaannya adalah sikap respon kita di tengah-tengah penderitaan. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, poin yang kedua adalah sikap kita dalam menghadapi kesulitan maupun kondisi dan situasi adalah jangan takut. 3 kali kita ucapkan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena Tuhan menyertai kita. Firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ada 350-an ayat lebih di dalam Alkitab berisi jangan takut. Ini berarti
setiap hari ada janji Tuhan buat kita untuk tidak takut. Bagian kita adalah ucapkan, deklarasikan bahwa jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Ya, kita buka di Ibrani pasal 13 ayat 5b. Dikatakan bahwa sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak pernah meninggalkan engkau, bahwa dialah penolong kita. Saya menghimbau Bapak Ibu sekalian bisa listkan, print kata-kata jangan takut di Alkitab, ya, bisa di print ataupun dibacakan lewat internet, klik jangan takut di dalam Alkitab, semua daftar-daftar firman Tuhan jangan takut. Setiap hari baca satu ayat, pegang satu ayat itu selama 365 hari. Karena kenapa jangan takut? Karena ketakutan akan melumpuhkan kita. Ketika kita dengar, kita melihat, pikiran kita jalan, takut ini, takut itu, takut gak makan, takut ini, yang berlebihan. Kita perlu waspada, iya benar, harus waspada, harus berjaga-jaga, namun jangan panik. Karena ketakutan akan melumpuhkan kita, namun iman dalam kebenaran firman akan bebaskan kita dari ketakutan. Kita bukanlah budak ketakutan. Ya, ada sebuah nyanyian, I'm no longer slave to fear, I am a child of God. I'm no longer slave to fear. Aku bukan budak ketakutan. Aku anak Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Kasih Allah tidak ada ketakutan. Kasih Allah sempurna dalam hidup orang percaya. Ucapkan kata-kata profetik, jangan takut. Di dalam Alkitab di print ayat-ayat jangan takut. Setiap hari ucapkan. Bagi dirimu, keluargamu, komunitas, kota dan bangsa kita. Ucapkan kata-kata profetik. Jangan takut. Poin yang ketiga, bagaimana sikap kita? Poin terakhir, bagaimana sikap kita menghadapi situasi kondisi yang sulit. Yang ketiga adalah hati dan pikiran merupakan pintu gerbang berkat Tuhan dicurahkan. Ya. Sekali lagi, poin yang ketiga yang terakhir, hati dan pikiran merupakan pintu gerbang Tuhan, berkat Tuhan dicurahkan. Kita harus menjaga hati di tengah-tengah kesulitan. Hati kita dijaga dengan firman Tuhan. Hati ini tenang, hati ini percaya, hati ini lembut, hati ini penuh sukacita, karena hati adalah tempat Tuhan bertahta. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di mana hati ini kita peruntukkan untuk Tuhan. Dia adalah raja atas hati kita. Kita izinkan Dia yang bertata di hati kita, hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang diperuntukkan untuk Dia bekerja. Dan juga kita percaya bahwa pikiran kita adalah pintu gerbang berkat Tuhan dicurahkan. Kenapa? Apa yang di pikiran kita, itu yang terjadi. Dan ini mengerikan. Kita pikirkan hal yang buruk, pikirkan hal yang negatif, maka dia akan menyerang kita. Karena pikiran adalah tempat pertarungan. Filipi 4 ayat 8 berkata, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Latih pikiran kita untuk berpikir sesuai firman Tuhan. Latih pikiran kita, latih hati kita supaya kuat di dalam Dia.
kuat dalam firman-Nya, kuat untuk mempercaya firman-Nya, maupun hati yang menyembah dan hati yang rela, hati yang melayani. Hati dan pikiran merupakan pintu gerbang berkat Tuhan dicurahkan. Di tengah kecemasan kepanikan dunia, sebagai orang percaya, alamilah damai sejahtera Allah yang melampaui batas pikiran secara dunia. Itulah bagian berkat bagi orang yang mempercayai firman-Nya. Sebagai ayat penutup, mari buka di Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Masing-masing di rumah masing-masing, bagi siapapun yang mendengar, menonton ibadah ini, firman Tuhan ini, mari ucapkan bersama-sama Filipi 4 ayat 6. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita rubah mu menjadi ku. Ya. Filipi 4 ayat 6. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Itu kekasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, mari kita alami damai sejahtera Allah di tengah-tengah kesulitan, ketidakpastian, bahwa Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan, membiarkan kita. Tuhan Yesus memberkati, sehingga kita sendiri diberkati. Kita akan memberkati keluarga kita, memberkati lingkungan kita, memberkati kota kita. Ucapkan berkat buat kota kita, untuk bangsa kita, bahkan untuk bangsa-bangsa di dunia. Yesus Kristus Shalom, Raja Shalom memerintah. Kita akan belajar sebuah nyanyian. Dia tidak akan sekali-kali meninggalkan kita, membiarkan kita. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku datang dari Dia, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kau sekali-kali tak membiarkanku, Kau sekali-kali tak meninggalkanku, Yesus. Kau sekali-kali tak membiarkanku,